Dalam kitab Sulwatul Arifin juz yang pertama, apa yang dikutip Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengutip satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zaman, akan datang nanti pada akhir zaman, min ummati, dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqwaman, sekelompok kaum, ya'tunal masajid wa yaquduna fiha halakon wa yaskurunat dunya wa hubbaha. Nanti akan ada umatku, kata Nabi Muhammad, mereka rajin ke masjid, mereka kalau di masjid mereka duduk berkelompok, setumpuk-setumpuk mereka duduk dan senantiasa membiasakan dirinya untuk ke masjid. Wa yaquduna fiha, mereka anteng, mereka nyaman duduk di masjid dan rajin ke masjid. Tapi apa yang mereka lakukan? Wa yaskurunat dunya wa hubbaha, kerjanya cerita dunia, bukan untuk ibadah. Dia hanya mau menyelesaikan sisa-sisa tugasnya di jalan, dia singgah ke masjid untuk berdiam diri. Kemudian kalaupun datang ke masjid, ceritanya bukan ibadah, ceritanya adalah cerita-cerita dunia, bahkan hanya sekedar untuk postingan dan foto-foto semata, tidaklah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nauzubillah min zalik, kerjanya mungkin hanya untuk mencari kesalahan orang lain dengan berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mayamin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kata dengan segenap kemampuan, kekuatan, sehat dan hidup yang masih kita miliki pada saat ini, kita gunakan untuk menjalankan ataupun melaksanakan segenap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitu pula sebaliknya, dengan segenap kemampuan, kekuatan, sehat dan hidup yang masih kita miliki pada saat ini, kita gunakan untuk menjauhkan ucapan, perbuatan, hati, bahkan pikiran kita dari segenap apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah siapa yang mampu dan mau melakukan yang demikian, inilah nantinya yang akan tergolong ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kemudian hadirin, tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga banyaknya nanti umatnya yang dihitung amal ibadahnya. Kita yang senantiasa ingat, ikhlas hati kita, ringan lidah kita dalam bersolawat kepadanya, kemudian mau dan berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga termasuk nanti dalam golongan umat Rasulullah Muhammad yang mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-18 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalimat innama adalah gabungan dari inna dan ma. Dalam bahasa Arab, inna itu adalah fungsinya menguatkan, menekankan akan kalimat yang akan disampaikan. Sedangkan kalimat ma adalah fungsinya membatasi ataupun mempersempit persoalan.
maka innama adalah menguatkan sekaligus membatasi bahwa hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, mau menegakkan sholat, membayar zakat, plus tidak takut dan tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia yang paling berhak, mampu dan pasti sanggup ataupun mau memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an menyampaikan indikator orang yang mampu atau berhak memakmurkan atau mau memakmurkan masjid Allah adalah selain beriman kepada Allah, dia juga harus beriman kepada hari akhir, dan tidak cukup hanya itu, dia juga mau menegakkan sholat. Imam As-Suyuti mengatakan sholat yang dimaksud dalam ayat ini adalah sholat fardu 5 waktu. Dia ringankan waktunya, badannya, langkahnya untuk menegakkan sholat fardu 5 waktu di masjid. Kemudian tidaklah menyembah, walam yahsya, arti bebasnya adalah tidaklah takut, tapi diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama, walam ya'bud ilallah, tidak menyembah Allah Subhanahu, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, baik secara prinsip, perbuatan, gerakan, pikiran ataupun ucapan, tidak mengarah kepada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, pangkal ayat ini adalah ayat ke-17 yang sebelumnya. Allah mengatakan, "Maka lil musyrikin ayyamuru masajid Allah." Dan tidaklah mungkin, tidaklah pantas bagi orang musyrik untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 18 ditekankan, hanya saja yang berhak, mampu dan bisa memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, dan tidak takut hanya kecuali kepada Allah Subhanahu, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara indikator manusianya, maka inilah orang yang beginilah yang akan mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Secara anjuran, secara apresiasi ataupun hadiah, penghargaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Beliau mengatakan, beliau mengutip sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan orang atau hamba-hamba Allah yang mau beribadah dan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'atumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Maka Nabi mengatakan, apabila kalian melihat, apabila kalian menyaksikan ada orang yang ya'tadul masjid, biasa ke masjid, sholatnya di masjid, berdiam diri di masjid, baca Quran di masjid, mau meramaikan masjid, mau mengurus masjid, mau memelihara dan menjaga masjid, maka kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Jangan ada pikiran yang enggak benar. Jangan ada pikiran yang kotor yang mengatakan orang demikian adalah bukan orang yang baik. Tapi Nabi menekankan, kalau ada kalian lihat orang yang rajin ke masjid, mau mengurus masjid, mau memelihara masjid, dan setiap saat beribadah ke masjid, maka Nabi tekankan, fashhadu lahu bil iman. Saksikan kalianlah, lihatlah, itulah orang yang imannya bagus, itulah orang yang baik, itulah orang yang beriman. Kenapa? Kemudian Nabi membacakan ayat, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, sampai akhir ayat. Artinya Nabi mengingatkan ribuan tahun lalu kepada kita, bersihkan hati dan pikiran kita. Kalau sudah kita lihat orang mau ke masjid, orang meramaikan masjid, orang beribadah di masjid, bahkan mau mengurus masjid, jangan diganggu, jangan dikotori pikiran kita. Maka ikutilah Nabi, tengok kalianlah, itu orang baik, jangan fitnah dia, itu orang baik, jangan lecehkan dia, itu orang baik. Maka kita harus mengikuti jejaknya karena mau memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu berharganya, begitu luar biasanya sanjungan, hadiah, pemberian, penghormatan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mau dan membiasakan dirinya untuk berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, Nabi adalah manusia yang sempurna. Ketika Nabi jelaskan, ketika Nabi sampaikan, inilah kalau orang ada yang ke masjid, kalau orang rajin ke masjid, maka jangan jelekkan lagi, jangan berpikir yang jelek, maka yakini dan saksikanlah dia orang beriman. Artinya Nabi menyuruh kita berprasangka atau berpikiran positif,
bagi setiap orang yang mau mendatangi atau membiasakan dirinya beribadah atau datang ke masjid. Kemudian hadirin yang saya muliakan, bukti kesempurnaan Nabi juga menjelaskan dalam hadis yang lain. Satu sisi Nabi jelaskan, maka saksikanlah orang yang biasa ke masjid adalah orang yang baik dan orang beriman. Tapi ada sebuah hadis yang lain yang dikutip oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Ash'ari Asy-Syafi'i, yang sering kita kenal dengan masyhur namanya Al-Imam atau Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Sulwatul Arifin juz yang pertama, apa yang dikutip Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengutip satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti fi akhir zaman, akan datang nanti pada akhir zaman, min ummati, dari umatku, kata Nabi Muhammad SAW, aqwaman, sekelompok kaum, ya'tunal masajid wa yaquduna fiha halaqan wa yaskurunat dunya wa hubbaha. Nanti akan ada umatku, kata Nabi Muhammad, mereka rajin ke masjid, mereka kalau di masjid mereka duduk berkelompok, setumpuk-setumpuk mereka duduk dan senantiasa membiasakan dirinya untuk ke masjid. Wa yaquduna fiha, mereka anteng, mereka nyaman duduk di masjid dan rajin ke masjid. Tapi apa yang mereka lakukan? Wa yaskurunat dunya wa hubbaha, kerjanya cerita dunia, bukan untuk ibadah. Dia hanya mau menyelesaikan sisa-sisa tugasnya di jalan, dia singgah ke masjid untuk berdiam diri. Kemudian kalaupun datang ke masjid, ceritanya bukan ibadah, ceritanya adalah cerita-cerita dunia, bahkan hanya sekedar untuk postingan dan foto-foto semata, tidaklah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nauzubillah min zalik, kerjanya mungkin hanya untuk mencari kesalahan orang lain dengan berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ingatkan, walaupun hadis yang pertama mengatakan jauhilah prasangka yang baik, prasangka yang buruk, saksikanlah orang yang rajin ke masjid adalah orang yang beriman. Tapi dalam hadis lain, hati-hati, nanti ada juga orang yang rajin ke masjid, dia betah di masjid, tapi dia duduk di masjid lama, dia panggil kawannya di masjid untuk duduk, tapi ceritanya adalah cerita dunia, wahubbaha, bahkan suka kali, gemar, itulah memang hobinya, menceritakan duniawi di masjid, bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang seperti ini, maka apa kata Nabi? Fala tujalisuhum walaysa fihim hajatun, maka fala tujalisuhum, jangan ikut campur. Jangan mau, dipanggil pun jangan mau, diajak duduk jangan mau, diajak cakap-cakap jangan mau. Orang yang ini berbahaya ini bukan orang yang ahli ibadah. Kalau orang yang duduk di masjid, ceritanya, pikirannya, mulutnya hanya berbau-bau dunia, semua yang diceritakan, bahkan mungkin menceritakan kesalahan orang lain. Maka kata Nabi, falaysa fihim hajat, gak ada kebutuhan bagi Allah untuk orang yang kayak gitu. Kata kasarnya, bagus yang kayak gitu gak usah datang. Karena Tuhan gak butuh orang yang seperti itu. Kalau datang ke rumahnya hanya untuk cerita dunia dan mencari-cari kesalahan orang lain. Hadirin yang saya muliakan, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sempurnanya Rasul menyampaikan kepada kita, berprasangka dan saksikanlah kebagusan dan penghargaan Allah kepada orang yang mau meramaikan masjid dengan ganjaran dan penghargaan yang luar biasa. Tapi dalam satu sisi, hati-hati dan jauhilah orang yang kalau datang ke masjid hanya cerita dunia, bukan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.